Berlayar jauh ke Pulau Bali, ombak tenang, angin pun ramah. Prajurit Jalasena berhati berani menjaga samudra dengan penuh amanah. Halo netizen, apa kabar? Weekly News Koarmada 2 edisi minggu ketiga bulan Februari kembali hadir menyapa Anda. Sejumlah informasi menarik dan terupdate seputar Koarmada 2 kami akan hadirkan. Bersama saya Aryani, inilah Weekly News Koarmada 2 selengkapnya. Perkuat pengamanan di perairan perbatasan NKRI, Pangko Armada 2 serahkan KRI Lumba-Lumba 881 kepada Satrol Lantamal 13 Tarakan. Panglima Komando Armada 2 Laksamana Muda TNI Ariantio Condrowibowo secara simbolis menyerahkan KRI Lumba-Lumba 881 kepada Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut atau Dan Lantamal 13 Tarakan Laksamana Pertama TNI Ferry Supriyadi untuk memperkuat satuan kapal patrol atau Satrol Lantamal 13 Tarakan. Penyerahan ini berlangsung di dermaga TNI Angkatan Laut Mamburungan Lantamal 13 Tarakan. Dalam amanatnya, Pangko Armada 2 menekankan pentingnya pemanfaatan KRI Lumba-Lumba 881 secara optimal dalam menghadapi tantangan di wilayah perbatasan. Pangko Armada 2 menyoroti tingginya aktivitas di perairan Tarakan, baik dalam aspek ekonomi, penegakan hukum hingga operasi kemanusiaan seperti pencarian dan penyelamatan. Oleh karena itu, sinergi antara instansi serta kesiapsiagaan seluruh prajurit Jalasena menjadi faktor utama dalam menjaga keamanan perairan nasional. Koarmada 2 hadiri acara pembukaan Kongres 18 Muslimat Nahdlatul Ulama. Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condrowibowo yang diwakilkan oleh Kasko Armada 2 Laksma TNI Iswarto MT Opsla menghadiri acara pembukaan Kongres 18 Muslimat Nahdlatul Ulama bertempat di Jatim Expo Convention Exhibition Surabaya. Dengan mengangkat tema merawat tradisi, menguatkan kemandirian dan meneduhkan peradaban, Kongres 18 Muslimat NU dibuka secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dalam acara tersebut turut hadir Wapres Gibran Raka Buming Raka, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, Ketum Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa, dan Rais AA Miftahul Akhyar, serta Ketum PBNU Yahya Khalil Stakuf. Kunjungan Pangko Armada 2 ke wilayah perbatasan, apresiasi dan penguatan tugas prajurit. Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condrowibowo didampingi Ketua Daerah Jalasena Armada 2 Nyonya Dian Ariantio Condrowibowo melaksanakan kunjungan kerja ke wilayah perbatasan dengan mengadakan tatap muka bersama keluarga besar Lantamal 13 Tarakan dan Lanal Nunukan. Dalam kunjungannya ke Mako Lantamal 13 Tarakan, Pangko Armada 2 memberikan apresiasi atas dedikasi para prajurit dalam menjaga keamanan maritim, khususnya di perairan perbatasan. Beliau juga menegaskan pentingnya penerapan moto Koarmada 2, yakni kerja keras, kerja cerdas, kerja tepat, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Selain itu, Pangko Armada 2 mengingatkan prajurit untuk menjauhi penyalahgunaan narkoba, judi online, dan pinjaman online ilegal. Kegiatan ini turut diisi dengan peresmian Gedung Jalasena Korcap 13 serta peninjauan berbagai fasilitas di Lantamal 13 guna memastikan optimalisasi sarana yang ada. Dari Lantamal 13 Tarakan, Pangko Armada 2 melanjutkan kunjungan ke Lanal Nunukan dan menggelar tatap muka dengan seluruh prajurit serta keluarga besar Lanal Nunukan. Beliau kembali menekankan pentingnya menjaga kekompakan dan sinergi di lingkungan satuan, sekaligus menegaskan komitmen TNI Angkatan Laut dalam mendukung Asta Cita, program prioritas nasional yang diusung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka. Selain itu, Pangko Armada 2 juga meninjau Pos Marsei Pancang, Pos Selesai Pancang,
serta Rumah Dua Negara di perbatasan Patok 3 Aji Kuning, Pulau Sebatik Nunukan untuk memastikan kesiapan personil dan kondisi wilayah strategis tersebut. Kunjungan ini diharapkan semakin memperkuat semangat dan profesionalisme prajurit dalam menjalankan tugas pertahanan negara di wilayah perbatasan. Dengus Purlako Armada 2 laksanakan Korstesikol ke Kementerian Luar Negeri, bahas latihan multilateral Naval Exercise Komodo 2025. Komandan Gugus Tempur Laut atau Dengus Purlako Armada 2 Laksamana Pertama TNI Amrin Rosihan Hendro Tomo melaksanakan Korstesikol ke Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang pada kesempatan ini diwakilkan oleh Direktorat Asia Selatan dan Tengah Jatmiko H. Prasetyo, bertempat di ruang rapat Dit Asia Selatan dan Tengah, lantai 4 Gedung Utama Kemlu Republik Indonesia, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas persiapan Fifth Multilateral Naval Exercise Komodo yang akan digelar pada tahun 2025 di Bali. Latihan Angkatan Laut multilateral ini merupakan ajang diplomasi maritim yang memperkuat kerjasama pertahanan, khususnya di kawasan Indo-Pasifik. Dukung peran KOAL KRI SIM 367, ikuti pembekalan Gender Equity and Equality. Sebagai salah satu unsur Maritime Task Force 448 UNIFIL dan memiliki jumlah Women Peacekeepers terbanyak, KRI Sultan Iskandar Muda 367 menerima pembekalan bertajuk Gender Equity and Equality dari tim khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kegiatan ini disampaikan oleh Rana Rahel, Gender Affairs Officer of UNIFIL Gender Advisory Unit HOMFC Section melalui video conference di Long Room Tamtama KRI Sultan Iskandar Muda 367 yang saat ini tengah melaksanakan operasi di area Maritime Operation. Pembekalan ini bertujuan untuk menegaskan peran strategis Korps Wanita Angkatan Laut atau KOAL dalam Satgas MTF TNI Konga 28P UNIFIL sebagai bagian dari Women Peacekeepers dalam berbagai aspek, termasuk pencegahan dan penyelesaian konflik, negosiasi damai, pembangunan perdamaian, pemeliharaan perdamaian, respon kemanusiaan hingga rekonstruksi pasca konflik. Kegiatan ini tidak hanya diikuti oleh personil Satgas MTF TNI Konga 28P UNIFIL, tetapi juga Women Peacekeepers dari berbagai kontingen yang tergabung dalam UNIFIL, termasuk dari Indonesia, China, India, Bangladesh, Jerman, Prancis, Turki, dan beberapa negara lainnya. Jalin hubungan diplomasi, Duta Besar Malaysia kunjungi KOAL Armada 2. Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condro Wibowo yang diwakilkan oleh Inspektur KOAL Armada 2 Laksma TNI Eriawan menerima kunjungan kehormatan dari Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Datuk Syed Muhammad Hasrin Tengku Husin. Pertemuan ini berlangsung di Gedung VIP Nala KOAL Armada 2 Surabaya, membahas berbagai aspek kerjasama bilateral di bidang maritim, khususnya dalam menjaga keamanan dan stabilitas di perairan perbatasan kedua negara. Usai pertemuan, Dubes Malaysia berkesempatan mengunjungi Monumen Nanggala 402 untuk memberikan penghormatan kepada para prajurit KRI Nanggala 402 yang telah gugur dalam mengemban tugas yang mulia. Dalam momen tersebut, Datuk Syed Muhammad Hasrin Tengku Husin menyampaikan rasa hormat dan bela sungkawa atas pengorbanan yang telah diberikan oleh prajurit TNI Angkatan Laut demi menjaga kedaulatan maritim Indonesia. Pangko Armada 2 laksanakan Korstesikol ke Pangdam 9 Udayana terkait Multilateral Naval Exercise Komodo 2025. Panglima Komando Armada 2 Laksamana Muda TNI Ariantio Condro Wibowo melaksanakan kunjungan kehormatan kepada Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Muhammad Zamroni di Makodam 9 Udayana.
Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dalam rangka pelaksanaan Multilateral Naval Exercise Komodo 2025 yang akan berlangsung di Provinsi Bali. Dalam kesempatan tersebut, Pangko Armada 2 didampingi oleh Komandan Gugus Tempur Laut atau Dangus Purlako Armada 2 Laksma TNI Amrin Rosihan Hendro Tomo selaku dan Satgas Multilateral Naval Exercise Komodo 2025. Dalam pertemuan tersebut, Pangko Armada 2 menyampaikan apresiasi atas sambutan dari Pangdam 9 Udayana serta dukungan yang telah diberikan dalam persiapan Multilateral Naval Exercise Komodo 2025. Latihan multilateral ini merupakan agenda kelima yang akan diikuti oleh 38 negara dengan 19 kapal perang asing dari 12 negara yang turut serta. Selain itu, sebanyak 11 kepala staf angkatan laut atau Chief of Navy atau CON juga dijadwalkan hadir dalam kegiatan ini. Pangko Armada 2 menegaskan pentingnya koordinasi dengan Kodam 9 Udayana sebagai salah satu unsur TNI di wilayah Bali guna mendukung kelancaran acara. Tactical Floor Game International Fleet Review digelar untuk perkuat koordinasi dengan unsur maritim. Dalam rangka International Fleet Review atau IFR yang menjadi salah satu agenda dalam 5th Multilateral Naval Exercise Komodo 2025, Komandan KRI Nala 363 Letkol Laut Pelaut Eko Triatomo yang bertindak sebagai kasih manuver bidang IFR memimpin pelaksanaan Tactical Floor Game di Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Denpasar. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan seluruh partisipan yang terlibat dalam Multilateral Naval Exercise Komodo 2025 memahami urutan pelaksanaan serta detail kegiatan IFR yang akan digelar di perairan Benoa, Bali. TFG ini melibatkan berbagai unsur maritim termasuk kapal Polairut KP Anggada 7016 dan KP Enggang 4016. KPLP KN Cundamani P116, PSDK KP Orka 04, BNPP KN Arjuna 229, serta kelompok masyarakat maritim seperti kelompok Yacht Ayo Berlayar, kelompok Pinisi, dan kelompok nelayan Asti Tining Segara. Pastikan latihan multilateral berjalan sesuai rencana. Pangko Armada 2 pimpin Tactical Floor Game dan cek lokasi Multilateral Naval Exercise Komodo 2025. Usai melaksanakan kunjungan kerja di Lanal Nunukan, Pangko Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condrowibowo memimpin langsung pelaksanaan Tactical Floor Game Satgas 5th Multilateral Naval Exercise Komodo 2025 yang digelar di ruang Puskoda Lanal Denpasar. Hal ini dilakukan oleh orang nomor 1 di jajaran Ko Armada 2 guna memastikan bila acara Multilateral Naval Exercise Komodo 2025 yang akan dibuka pada tanggal 16 Februari 2025 mendatang di Benoa, Bali berjalan sesuai rencana. Selain memimpin TFG, Pangko Armada 2 bersama Ketua Daerah Jelasnastri Armada 2 Nyonya Dian Ariantio Condrowibowo juga menyempatkan waktu mengecek lokasi atau venue beberapa acara di Multilateral Naval Exercise Komodo 2025. Di antaranya acara opening ceremony Multilateral Naval Exercise Komodo 2025 di Pelabuhan Benoa dan gala dinner di Peninsula Island. Pangko Armada 2 buka pertandingan Castle Cup International Open Taekwondo Championship. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SMM MTR Opslat yang diwakilkan oleh Pangko Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condrowibowo secara resmi membuka Castle Cup 2 International Taekwondo Open Championship tahun 2025 bertempat di Gor Purnakrida, Badung, Bali. Kejuaraan tahun ini cukup prestisius karena diikuti oleh 2.000 peserta mulai dari kategori anak-anak, remaja, dan dewasa, termasuk kategori TNI Polri. Dalam amanatnya yang dibacakan oleh Pangko Armada 2,
Kasal menyampaikan bahwa kejuaraan Taekwondo Kasal Cup seri kedua ini merupakan lanjutan dari Kasal Cup Internasional Taekwondo seri pertama yang telah sukses diselenggarakan di Jakarta pada tahun 2023. Kejuaraan kali ini juga merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Multilateral Naval Exercise Komodo tahun 2025, sebuah momentum untuk memperkuat kerjasama sekaligus mempererat persahabatan antar negara melalui semangat olahraga. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali didampingi Pangku Armada II Laksamana Muda TNI Ariantio Condrowibowo silaturahmi ke penjabat Gubernur Bali SM Mahendra Jaya dalam rangka pembukaan pelaksanaan Multilateral Naval Exercise Komodo 2025 yang akan berlangsung pada tanggal 16 hingga 22 Februari 2025 di Bali. Kunjungan berlangsung di Gedung Jaya Sabha Denpasar, Bali. Kepada penjabat Gubernur Bali, Kasal menceritakan secara singkat alasan dipilihnya Bali sebagai lokasi pelaksanaan Multilateral Naval Exercise Komodo 2025, yakni ketika Multilateral Naval Exercise Komodo 2 tahun lalu digelar di Makassar. Para peserta menginginkan agar Multilateral Naval Exercise Komodo selanjutnya dapat diselenggarakan di Pulau Dewata. Menjelang pelaksanaan 5th Multilateral Naval Exercise Komodo tahun 2025, Panglima Komando Armada II Laksda TNI Ariantio Condrowibowo mendampingi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SMM dalam peninjauan gladi bersih opening ceremony di Pelabuhan Benoa Denpasar Selatan, Bali. Berbagai persiapan terus dilakukan guna memastikan kesiapan seluruh rangkaian acara, fasilitas dan lokasi yang akan digunakan. Setelah peninjauan, Pangku Armada II memimpin briefing dengan seluruh kepala bidang yang bertanggung jawab dalam opening ceremony. Dalam pengarahan tersebut, Pangku Armada II menekankan pentingnya kesiapan teknis dan koordinasi antar unsur agar seluruh rangkaian acara dapat berjalan dengan lancar dan sesuai rencana. Pangku Armada II hadiri opening ceremony 5th Multilateral Naval Exercise Komodo 2025. Panglima Komando Armada II Laksda TNI Ariantio Condrowibowo menghadiri opening ceremony 5th Multilateral Naval Exercise Komodo 2025 yang secara resmi dibuka oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali di Pelabuhan Tanjung Benoa, Badung, Provinsi Bali. Sebanyak 38 negara berpartisipasi dalam Multilateral Naval Exercise Komodo 2025 dengan total 19 kapal perang, 7 helikopter, dan 3 pesawat patroli maritim dari Angkatan Laut asing. Sementara itu, TNI Angkatan Laut mengerahkan 19 KRI untuk bergabung dalam latihan bersama. Usai menghadiri opening ceremony 5th Multilateral Naval Exercise Komodo 2025 di Dermaga Tanjung Benoa, Bali, Pangku Armada II bersama Kepala Staf Angkatan Laut dan para Chief of Navy serta Kepala Delegasi negara peserta meninjau formasi kapal perang dalam International Fleet Review atau IFR. Rombongan berlayar di Selat Badung, Bali menggunakan KRI Rajiman Wodio Diningrat 992 dengan pengawalan KRI Bung Karno 369. Netizen, berita tadi menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lewatkan update menarik dan berita terkini tentang Ko Armada II hanya di akun media sosial resmi kami. Ko Armada II, disiplin, unggul, andal, Gora Wira, Madya Jala, Jala Seva, Jaya Mahe.